Ini bahasa Inggrisnya susah nggak sih? Susah nggak sih pelajarannya? Karena mereka merasa Indonesia itu education kurikulumnya itu jauh banget. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. That's one of the thing. Dan saya bilang bukan gak mau sebenarnya. Cuma kita sebenarnya lebih kebingung. Tapi sekarang aja Indonesia sekarang udah jadi salah satu bagian yang perlu dibicarakan di kancah dunia. Karena Indonesia negara yang unik. Dengan negara yang besar, tempat yang sangat besar, hutan yang terlalu luas, yang bahkan bisa dipanggil dengan paru-paru dunia berada di Indonesia. Indonesia hancur semuanya. Hutannya udah hancur lah dunia ini. Selesai, itu aja. Teman-teman nggak percaya pertama kali. Bilang segede apa sih hutan Indonesia? Kebukti kan pas kemarin kebakaran yang di Kalimantan sama di Riau. Teman-teman saya nggak usah macam-macam deh. Terus rata-rata orang Asia itu pintar-pintar, benar-benar pintar-pintar. Orang Asia itu pintar-pintar. Nah, salah satu yang pernah saya tanya kalau ke orang di luar negeri, ke teman-teman saya di luar negeri, teman-teman yang mau ke luar negeri bilang ini bahasa Inggrisnya susah nggak sih? Susah nggak sih pelajarannya? Karena mereka merasa Indonesia itu education kurikulumnya itu jauh banget. Nah, itu saya juga mau tanya, pandangan orang di UK mengenai pendidikan di Indonesia. Bahkan Mbak Virgi datang ke sana, dianggap tidak setara dengan mereka dalam soal pendidikan, atau levelnya di bawah atau gimana? Ya, sebenarnya konsep pertamanya aja udah dijelasin gitu loh, Bu, kayak katanya sejazah Indonesia itu nggak diterima, katanya gitu kan. Karena mereka merasa kita masih berada jauh banget di bawah itu. Pas saya pertama kali ke sana, kaget nggak saya dengan pelajarannya? Kaget. Tapi berapa lama kaget? Seminggu doang. Kenapa? Karena setelah itu saya mampu. Dan bukan cuma saya, semua teman saya mampu dari Indonesia bersaing dengan itu. Bahkan Indonesia nggak mampu, bukan. Di sana saya diajarin, Bu, ini ada kasus pembunuhan, contoh. Atau kasus perceraian. Oke, bahkan selesainya itu kayak gini, kasusnya di situ, pasalnya di sini berdasarkan kan dalam banget. Betul, lebih detail dia juga ya. Itu sebenarnya saya aja cukup beruntung, privilege saya cukup beruntung, saya berada di kota besar untuk menunaikan pendidikan saya sebelum berangkat ke UK. Saya masih cukup beruntung, saya bilang kayak gitu. Dan saya benar-benar bersyukur untuk itu. Tapi gimana kalau teman saya yang dari Nias tadi tiba-tiba disuruh ke luar negeri? Jauh dong. Betul. Ke Papua. Teman-teman saya dari Papua pintar-pintar. Beneran, pintar. Orang timur itu pintar-pintar. Baik-baik lagi. Tapi pas saya tanya, ini gini. Jadi aku belum belajar itu, katanya. Zong dong. Tapi kan kamu selesai UN. Dia bahkan udah selesai UN di Indonesia. Terus gimana cara yang kemarin? Bilangnya, ya aku terpaksa belajar dari luar itu. Itu masalahnya. Bukan kita nggak bisa. Kita tidak disediakan gitu, peluang untuk memahami itu. Jadi istilahnya kita udah dikasih ikannya, kailnya, perahunya untuk nyampai ke ikan itu, karena kita nggak mau ikan yang sama, nggak dikasih. Itu kira-kira. Cuma bilang, jadi nggak perlu ada ketakutan gitu loh. Indonesia itu orangnya pintar-pintar. Nggak ada yang bisa bantah soal ini. Karena di sana orang Indonesia juara terus kok. Terus one thing. Nah, itu yang saya mau dengar. Kayak yang setahu Mbak Virgi, orang Indonesia yang sekolah nih, prestasinya bagus nggak di sana? Atau ada yang atau kalah dari rata-rata seperti kebanyakan orang lokal sana kira? No, we are not. Orang Indonesia itu termasuk orang Asia yang pintar dan disegani. Itu yang saya mau tahu. Dan itu kayak tadi paling simpel, bahasa Inggris. Orang Indonesia itu kan paling dekat di bahasa Inggris.
Terus ada yang nanya ke saya, "Gimana sih bahasa Inggris di Indonesia itu buruk banget," katanya gitu. Dan rata-rata kayak gitu, karena kan kita di Indonesia nggak diajarin bener-bener ya ngomong, grammarnya diajarin, writing-nya diajarin, pemakaiannya secara aktif enggak. Indonesia adalah salah satu negara, dan ini terbukti dengan survei, salah satu negara dengan pemakai bahasa Inggris terbaik di Asia. Apa? Terbaik di Asia. Terbaik. So you actually don't need to worry. Dan benar-benar ya bahasa Inggris yang memang layak dipakai. Kenapa? Orang Indonesia itu cuma itu tadi, blok itu yang di kepala. Takut banget. Orang teman saya orang Indonesia juara 1, juara umum di sekolah, itu orang pintar, isi kepalanya tuh buku itu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.